Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Salam jumpa bagi kalian pendengar setia cerita horor YouTube Cerita Siska Official. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman salah satu narasumber yang menceritakan pengalaman horornya di hotel bersejarah di Kota Malang. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada teman, keluarga, dan siapapun yang ingin menikmati cerita-cerita horor dari Cerita Siska. Tetap awasi kanan kiri kalian, sekitar kalian. Bisa jadi mereka juga ikut mendengarkan apa yang kalian dengarkan. Baik, untuk itu saya tidak akan berlama-lama. Berikut cerita horornya. Risha adalah salah satu mahasiswi di salah satu kampus ternama di Kota Malang. Saat itu sedang bulan liburan. Keluarga memiliki rencana untuk mengunjungi Risha di Malang. Memang layaknya orang sedang liburan, biasanya Risha yang pulang. Namun karena keinginan mamanya ingin sekali berlibur dan jalan-jalan di Kota Malang, tidak bisa ditolak. Risha sendiri juga memang sudah jatuh cinta dengan kota ini dan ingin sekali mengetahui apa saja yang belum ia ketahui tentang Malang. Saat itu, tempat yang ingin sekali dikunjungi oleh mamanya adalah salah satu hotel bersejarah di kota itu, yang mana saat itu mamanya mengetahui cerita dan bagusnya hotel itu dari teman kerjanya. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, mamanya ingin sekali mengunjungi hotel tersebut. Ya, menginap 1 atau 2 malam udah membuat hati mamanya senang lantaran keinginannya sudah terpenuhi. Akhirnya, tibalah hari keluarga Risha datang ke Malang. Kebetulan keluarga Risha naik kereta api, sedangkan letak atau tempat dari hotel ini tidak jauh dari stasiun kereta. Setelah keluarganya datang, Risha berjalan kaki menuju hotel tersebut. Setelah sampai di hotel yang dimaksud, Risha sungguh terpanah dengan barang dan konsep bangunan yang ada di dalam hotel tersebut. Akhirnya mereka memesan kamar dan menginap. Saat akan menuju kamarnya, Risha dan mamanya terpanah dengan salah satu lukisan di sudut ruangan. Lukisan seorang perempuan yang memakai gaun putih dan berambut panjang sekali. Namun karena saat itu dirasa lelah dari perjalanan, akhirnya mereka hanya memandangi sebentar dan langsung menuju kamar. Mama dan ayahnya saat itu hendak berjalan-jalan di sekitar hotel tersebut. Namun Risha tidak ikut lantaran dia harus menyicil mengerjakan tugas kuliah yang sangat banyak dan harus dikumpulkan saat masuk nanti. Mama ayahnya berangkat. Saat itu suasana kemudian sepi. Lama dia mengerjakan tugas tersebut, akhirnya perasaan jenuh muncul. Risha berniat untuk keluar kamar dan berjalan berkeliling di hotel. Dan ingin sekali melihat secara dekat lukisan yang tadi dilihatnya. Akhirnya dia mengambil jaket dan menuju ke ruangan yang mana terletak lukisan tadi. Saat sudah berada di depan lukisan itu, Risha dengan santai melihat sekeliling foto yang berada di sekeliling lukisan itu.
Tiba-tiba terdengar suara laki-laki dari belakangnya. "Itu lukisan dari Oh Hui Len, Mbak. Putri dari pemilik pabrik terkaya dulu di sini. Agak horor sih fotonya, tapi dia cantik ya, Mbak." Risa yang terkejut dengan kehadiran laki-laki tersebut hanya bisa menoleh dan tersenyum dan mengangguk. Risa memperhatikan laki-laki itu. Satu kakinya terlihat cacat dan celananya terlihat banyak bercak merahnya. "Oh iya mas, tadi pas kesini aku penasaran sama foto ini. Sempet cuma baca di artikel dan media online. Alhamdulillah bisa lihat langsung sekarang." Laki-laki itu kemudian mengajak salaman Risha dan memperkenalkan dirinya. "Namaku Wito, Mbak. Aku OB di sini." Risha kemudian meraih tangan Wito dan kemudian mereka berkenalan. Setelah berbicara banyak tentang lukisan itu, Risa kembali ke kamarnya lantaran sudah malam. Wito juga ikut meninggalkan ruangan itu. Namun, saat menjauhi lukisan itu, Risa kaget dengan satu kejadian di mana pantulan dari lukisan Oh Hui Len itu yang berada di dalam cermin menjadi kecil dan menjauh. Padahal sebelumnya tinggi dan sejajar. Karena dirasa ada yang aneh, akhirnya dia membuka handphone dan melihat lukisan Oh Hui Len dari media online. Namun, tatapan Risha terkejut karena pantulan lukisan yang berada di cermin kembali ke ukuran semula kembali. Risha takut dan sungguh membuat merinding kejadian itu. Tiba waktu dirinya dan keluarga untuk pulang. Risa mengembalikan kunci ke kasir dan kemudian menitipkan oleh-oleh kepada Wito karena sudah baik saat itu. Tanda terima kasih, katanya. Namun, saat di kasir, petugas hotel itu berkata bahwa tidak ada karyawan hotel bernama Wito di sana. Namun, Risha tetap kekeh berkata bahwa OB yang dikenalnya bernama Wito, dan dia menjelaskan bahwa Wito cacat di kakinya. Petugas hotel dan juga karyawan lain yang saat itu mendengar perkataan Risha seperti takut dan juga tidak percaya. Lantaran ciri fisik yang dijelaskan oleh Risha adalah salah satu karyawan yang sudah meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya, Risha dan keluarga pulang dengan perasaan yang aneh dan penuh tanda tanya. Begitulah cerita dari pengalaman Risha saat menginap di hotel bersejarah di Kota Malang. Sekian cerita horor yang terjadi kepada Risha di salah satu hotel di Kota Malang. Ini, jumpa lagi dengan cerita horor lainnya di channel YouTube Cerita Siska Official. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.